Berikut liputannya untuk Anda. Bahkan saya beberapa kali sempat video call sama beliau sibuk sekali untuk rapat kerja dengan Mendagri, dengan menteri-menteri terkait dan lain-lain gitu ya. Jadi memang beliau itu sangat menikmati betul meskipun tidak mudah buat beliau untuk rapat-rapat secara virtual dengan di DPD. Namun kemudian itu tadi penyakit kronis paru-paru kronis ini yang membuat beliau harus dirawat di rumah sakit. Yang rencananya proses pemakaman di mana dan kapan? Iya, jadi Pak Sabam ini kan memang bukan hanya punya keluarga ya, bahkan bukan hanya PD Perjuangan dan juga DPR, tapi DPD dan juga banyak elemen masyarakat lainnya. Bahkan beliau kan pernah menjadi pimpinan dari PGI ya, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia gitu ya. Jadi memang keluarga ingin juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa memberikan penghormatan kepada Pak Sabam gitu ya. Dari keluarga sendiri saat ini masih ada dua opsi untuk pemakamannya, yakni hari Sabtu atau hari Minggu. Tepat pada Jumat 1 Oktober esok akan diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila atas peristiwa kelam saudara yakni Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Monumen Pancasila Sakti yang ada di wilayah Lubang Buaya, Jakarta Timur menjadi salah satu tempat bersejarah setiap kali memperingati momen tersebut. Pada esok hari, Presiden Joko Widodo juga akan memimpin upacara untuk menghormati jasa 7 jenderal yang diculik dan tewas, serta jenazahnya dimasukkan ke sumur tua yang lokasinya kini bertepatan dengan wilayah Monumen Pancasila Sakti. Lantas bagaimana pantauan dan situasi terkini di lokasi? Telah tersambung bersama saya wartawan Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Rizky. Selamat sore Nila dan juga Tribun News. Rizky, untuk kondisi terkini di Monumen Pancasila Sakti sendiri jelang upacara peringatan kesaktian Pancasila, bagaimana berdasarkan pantauan Anda? Ya, jadi Nila bisa disampaikan sejak pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat hingga saat ini. Saya menyampaikan bahwa masyarakat dalam hal ini masyarakat sekitar Jakarta Timur masih berbondong-bondong gitu mendatangi Monumen Pancasila Sakti menjelang perayaan atau memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada esok hari. Namun karena ada kebijakan dari pihak monumen yang mensterilisasi lokasi sebelum diperingatinya upacara peringatan Kesaktian Pancasila pada besok hari, pihak monumen memutuskan untuk menutup sementara operasional dari Monumen Pancasila Sakti ini yang diketahui menjadi salah satu tempat paling bersejarah terjadinya gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai G30 SPKI. Bahkan hingga saat ini pun pihak TNI sebagai aparat keamanan juga masih terus berjaga di lokasi itu. Lalu untuk penutupannya sendiri ini berdasarkan informasi yang Anda dapatkan akan berlangsung hingga kapan? Apakah kemudian sudahkah ada waktu pasti kapan nantinya masyarakat bisa masuk kembali ke monumen ini? Ya, baik Mila, bisa disampaikan tadi petugas keamanan dalam hal ini TNI yang menjaga di depan pintu gerbang masuk dari Monumen Pancasila Sakti ini menyatakan kalau monumen akan kembali dibuka untuk umum atau untuk masyarakat umum ini pada tanggal 2 Oktober mendatang atau tepatnya pada hari Sabtu. Hal itu dikarenakan guna melakukan sterilisasi pelataran dari Monumen Pancasila Sakti dari peringatan upacara hingga pasca nantinya upacara memperingati kesaktian Pancasila. Oke. Lalu untuk informasi terkait upacaranya sendiri, ini informasi pastinya akan digelar kapan, Rizky? Kemudian dipimpin oleh siapa nantinya upacara malam hari nanti? Ya, jadi bisa disampaikan Nila, untuk upacaranya sendiri akan digelar pada esok hari, tepatnya 1 Oktober, jadi di 21 hari Jumat, yang dimana bertepatan pada hari kelahiran Pancasila atau Kesaktian Pancasila dan
orang nomor satu di Indonesia dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo akan menjadi pemimpin upacara dalam upacara peringatan kesaktian Pancasila pada esok hari yang akan dimulai pada sekitar pukul 8 pagi begitu Nila. Dan sebelum Presiden memasuki lapangan upacara, nantinya wilayah di Monumen Pancasila Sakti ini yang berlokasi di Buaya Jakarta Timur kembali akan dilakukan sterilisasi, jadi masyarakat tidak ada yang bisa melintas untuk keperluan Presiden memasuki lapangan upacara nantinya. Oke, terima kasih banyak Rizky Sandi Saputra, wartawan Tribun News melaporkan langsung dari Monumen Pancasila Sakti jelang upacara peringatan kesaktian Pancasila. Rizky, terima kasih banyak, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kegiatan gerebek lumpur Kali Krukut di Jalan Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis pagi tadi. Ia terjun langsung mengecek kegiatan pengerukan kali dengan alat berat. Saat itu ada setidaknya 5 alat berat jenis beko yang difungsikan. 4 diantaranya diterjunkan ke Kali Krukut untuk menggali material lumpur. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Warta Kota, ada Fajar Riandanu di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Rian. Selamat sore rekan Ila. Selamat sore Rian, bisa dijelaskan terkait kegiatan yang dihadiri oleh Anies Baswedan hari ini? Apa tujuan dari kegiatan tersebut? Baik, tujuan yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini adalah gerebek lumpur, yang dimana ini adalah salah satu upaya untuk meminimalisir bencana banjir di kota Jakarta. Gitu, Nila. Ada berapa banyak personil dan juga alat berat yang sudah diturunkan dalam kegiatan kali ini, Rian? Kegiatan kali ini adalah kolaborasi antara kegiatan dari Pemprov DKI Jakarta, Pemkot dari Jakarta Pusat, dan Balai Besar Sungai dan Waduk Ciliwung atau biasa disebut dengan BBSWC. Saat ini atau tadi personil yang dikerahkan ada 100 orang dan alat-alat beratnya eskavator atau alat berat jenis beko itu ada 10 ya yang diterjunkan. Gitu rekan Nila. Oke, kemudian ini kan yang dipilih adalah Kali Krukut, Rian. Apakah memang ada alasan tersendiri mengapa pengerukan yang kali ini dilakukannya di Kali Krukut? Sebenarnya target dari jumlah material yang akan diangkut ini berapa banyak nantinya berdasarkan informasi? Perihal target tadi yang dikatakan oleh Anies dan Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma itu targetnya di daerah aliran Sungai Krukut 700 meter persegi, dan diharapkan pengerukan ini bisa mengangkat sedimentasi dan akhirnya memperdalam sungai dalam 1,5 meter atau 1,5 meter. Perihal mengapa ini dipilih, karena Sungai Krukut merupakan sumber air yang dimana ketika itu meluap akan memberikan air ke jalan Tanah Abang, Benhil, dan di Jalan Karet Tensin, tepatnya di RT 02 dan RT 05, di mana itu merupakan daerah padat penduduk. Gitu, kan? Oke, artinya pengerukan ini juga menjadi salah satu upaya ya untuk mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di Jakarta. Nah, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut liputannya untuk Anda. Menambahkan saja, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas. Jadi kita ingin memastikan bahwa semua persiapan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan stakeholder lain untuk memasuki bulan musim hujan itu dikerjakan dengan tuntas. Yang dikerjakan apa? Ada pengerukan waduk, ada pembersihan gorong-gorong, ada juga pengerukan kali untuk memastikan bahwa sedimentasi yang terjadi itu bisa dibersihkan awal. Harapannya kita bisa menghadapi musim penghujan besok dengan lebih siap dan mudah-mudahan terhindar dari banjir. Masih berapa titik sih di DKI di Jakarta? Kalau jumlah titiknya SD aja yang berhasil. Pak, terkait ini Pak, beberapa pompa air kan banyak yang rusak Pak, seperti Jakarta Pusat, Jati Pinggir. Nah itu gimana Pak kesiapannya seperti itu kan masih perbaikan-perbaikan? Semua akan dikelola lewat
sama seperti motor juga. Anda kalau punya motor, ada masanya businya harus diganti, ada masanya harus servis. Ya. Jadi itu hal yang sangat rutin yang dikerjakan. Yang penting pada saat nanti ketika kita memasuki bulan-bulan musim penghujan, semua bisa berfungsi dengan baik. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Live Update. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Pembangunan tol Semarang-Demak hingga kini masih terus berjalan. Selain fungsinya untuk mengatasi kemacetan dan juga akses, jalan tol tersebut nantinya juga berfungsi sebagai tanggul laut dan yang dapat mengatasi persoalan rob di wilayah Semarang dan juga Demak. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menegaskan pembangunan tersebut saat ini masih dalam proses di wilayah Demak. Diperkirakan seluruh jalan tol itu akan selesai dibangun pada 2024 mendatang. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait update proyek tol Semarang-Demak ini, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jateng, ada Reza Gustaf di sana, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Reza. Ya, selamat sore rekan Mila. Selamat sore. Reza, sampai saat ini sudah sejauh mana pembangunan tol Semarang-Demak berdasarkan pantauan Anda? Dari pantauan dan keterangan Wali Kota Semarang, 2,63%. Untuk yang seksi Kali Gawe Sayung itu masih akan dimulai dibangun pada Januari 2002 tahun depan. Dan rampungnya kemungkinan November 2024. Itu saat ini jauh berkembang. Oke, Reza, kemudian berdasarkan informasi, apakah benar nantinya selain untuk mengatasi kemacetan, jalan tol ini juga bisa berfungsi sebagai tanggul rob? Seperti apa informasinya? Oh iya, ini pembangunan tol ini juga bukan hanya sebagai akses dan untuk memecah kemacetan ya. Jadi pembangunan tol ini sekaligus sebagai tanggul rob yang selama ini selalu terjadi
persoalan rob ini di daerah Pantura, Demak, Semarang Demak itu nanti pun pembuatan jalan tol itu salah satunya menggunakan bahan konstruksi bambu ya sebagai sistem matrasi tanah untuk dasar penopangnya. Oke. Kemudian informasi lain yang juga mungkin menjadi pertanyaan beberapa orang ini terkait bahan konstruksinya. Benarkah informasi bahwa ada bahan konstruksi bambu dan sebenarnya apa pengaruhnya dengan bahan konstruksi bambu ini? Oh iya, bahan bambu tersebut itu fungsinya sebagai sistem untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar. Saat ini masih dalam proses pengujian ya, karena konstruksi tanggul laut yang dibangun ini terintegrasi dengan tanah yang klasifikasinya itu lunak dari soft soil istilahnya. Nah, saat ini sedang diuji, ada dua jenis ya, uji tarik sistem matras bambu dan uji lentur sistem matras untuk mengetahui perilaku dari bambu yang dirangkai menjadi kesatuan sebagai matras. Ini nanti harapannya sih dengan adanya bambu ini biayanya lebih murah dan menjadi terobosan baru untuk menopang dasar tanah yang lunak. Oke, terima kasih banyak Reza. Ya. Baik, Reza Gustav, Ya. wartawan Tribun Jateng, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Reza. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengatakan bahwa pihaknya akan memastikan keamanan dan keselamatan dari kontingen atlet Kaltara dalam PON Papua. Ia mengatakan para atlet Kaltara ini akan dikawal oleh pasukan BRIMOB dari Polda Kaltara. Gubernur memastikan sebanyak 12 personil BRIMOB Polda Kaltara akan terus melakukan pengawalan yang ketat pada para atlet Kaltara. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, bersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara ada Maulana Ilhami Faudi yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Maulana. Halo rekan Nila dan Tribuners. Oke, Maulana, untuk skema pengawalan sendiri bagi atlet Kaltara di PON Papua, bagaimana informasinya? Baik, bisa dilaporkan rekan Nila dan Tribuners bahwa sebanyak 31 atlet kontingen PON Kaltara yang akan berlaga di Papua nantinya akan dikawal oleh sebanyak 12 personil dari Kesatuan BRIMOB Polda Kaltara. Pengawal ini nantinya menggunakan skema pengawalan melekat, artinya setiap kontingen atlet yang nanti akan melaksanakan pertandingan atau kembali ke wisma atlet atau melakukan makan atau jalan-jalan gitu di sekitar lokasi, itu nantinya akan dikawal oleh sebanyak 12 personil dari BRIMOB Polda Kaltara. Begitu rekan Nila. Oke, kemudian Maulana, untuk titik lokasi sendiri yang sudah disiapkan untuk pengawalan ini kan juga venue di PON Papua juga ada beberapa venue. Untuk titik lokasinya sendiri seperti apa? Baik, jadi dari 12 personil tadi nantinya akan dibagi berdasarkan 4 klaster lokasi penyelenggaraan PON Papua, yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan juga Kabupaten Merauke. Artinya di tiap tempat venue atau lokasi kota atau kabupaten pelaksanaan nantinya akan tetap ada personil dari BRIMOB Polda Kaltara yang akan mengawal begitu secara melekat pada setiap personil atlet dan juga kontingen dari atlet PON Kaltara di Papua. Dan tak hanya dari Polda Kaltara, pengawalan nanti juga akan bekerja sama dengan pihak dari Polda Papua. Artinya pengawalan nantinya tidak hanya disiapkan sebanyak 12 personil, tapi juga nanti bekerja sama dengan personil-personil kepolisian dan aparat keamanan lainnya di Papua, begitu rekan Nila. Jika nantinya ada gangguan keamanan di Papua untuk para atlet ini, upaya atau mungkin tindakan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Kami sempat bertanya kepada Polda Kaltara, kan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menerjunkan lebih banyak
personil dari Brimopolda Kaltara untuk Papua. Artinya selain 12 personil tadi, nantinya juga akan dikirimkan sebanyak personil yang nantinya dibutuhkan. Namun sejauh ini dengan kondisi keamanan yang ada saat ini, dirasa 12 personil masih cukup. Selain itu, bila memang nanti ada eskalasi atau situasi keamanan yang cukup mengancam begitu, pihaknya juga sudah bekerja sama dengan pihak Polda Papua untuk mengutamakan atau memprioritaskan kontingen atlet asal Kalimantan Barat. Baik, terima kasih banyak Maulana, wartawan Tribun Kaltara, atas informasi Anda. Dan untuk mengetahui bagaimana keterangan selengkapnya dari Gubernur Kaltara, saudara, ada wawancara ini selain dari Gubernur Kaltara Zainal Paliwang, juga wawancara dengan Wakapolda Kaltara Brigjen Pol Erwin Zatma. Berikut laporannya untuk Anda. Ya, Pak, kepastian keamanan atlet gimana, Pak? Apanya? Keamanan atlet nanti di Papua. Kan ini kita membawa beberapa personil Brimob di setiap tempat-tempat pertandingan, mereka selalu dikawal. Untuk akan hadirkan ke pembukaan Pembukaan saya hadir. Dan penutupan. Mungkin ada atlet yang final, kalau saya ada waktu saya akan hadir lagi. Berapa personil dari Brimob itu? Banyak. 10 orang. Ya. Jadi selama kemanapun juga dia akan dikawal terus ya? Rekan-rekannya dikawal oleh anggota. Karena yang ngawal ini kan ada yang kebetulan juga sebagai peserta atau atlet mau telepon ini ya, orang atau polisi, dia juga ikut mengamankan itu. Dia sebagai atlet dan juga ikut mengamankan. Nah, ya melekat itu kan kata TNI yang melekat. Untuk 12 itu apa sudah cukup buat pengamanan selama PON itu apa gimana? Sementara cukup, dan di sana juga kita sudah berkoordinasi dengan Polda Papua. Ini akan diamankan juga oleh Polda setempat. Oh, akan perlu. Ya. Tapi kalau ada kekurangan kita bakal nambah lagi atau gimana tuh? Nanti dari tergantung situasi. Tapi yang ada sekarang ini saya rasa cukup ya? Untuk mengamankan kegiatan ini dari kita. Sebuah ruko di Jalan Sri Bunggur, Lampung Selatan terbakar pada Rabu malam, saudara. Video detik-detik rumah tersebut habis terbakar juga terekam dalam video amatir warga dan beredar di media sosial. Saksi mata mengatakan kobaran api pertama kali diketahui sekira pukul 20:35 waktu Indonesia Barat dan langsung diteruskan ke pihak pemadam kebakaran dan penyelamatan. Diperkirakan kerugian akibat kebakaran ini mencapai 450 juta rupiah. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya ada Dominisius Desmantri, wartawan Tribun Lampung yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Domi. Selamat sore Kanila. Domi, untuk kronologi terbakarnya ruko sembako ini, bagaimana informasinya? Ya, baik. Tadi malam terjadi kebakaran di sebuah rumah dan juga ruko milik Pak Haji Arsono. Beliau dulunya tinggal di sana, namun sekarang sudah tinggal di daerah Bandar Lampung. Lalu pukul 20:35 waktu Indonesia Barat tadi malam, ruko tersebut terbakar dan beberapa personil dari Damkar Penyelamatan Lampung Selatan diterjunkan sebanyak 12 personil dari Damkar Natar dan juga Kalianda, dan juga dibantu oleh Polsek Tanjung Bintang begitu. Adakah korban jiwa ataupun korban luka, Domi, atas insiden kebakaran ini? Tidak tinggal di ruko tersebut. Oke, kemudian untuk detail pastinya kerugian akibat kebakaran ini yang kabarnya mencapai ratusan juta rupiah. Seperti apa informasinya, Domi? Ya, baik rekan Nila, menurut keterangan dari Kapolsek Tanjung Bintang AKP Fahri Arista, total kerugian dari kebakaran tersebut mencapai 450 juta diakibatkan beberapa material bangunan dan juga sembako yang ada yang mereka jual ludes terbakar. Diduga kebakaran tersebut dikarenakan konsleting listrik begitu. Oke, kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik. Kemudian Domi, berdasarkan pantauan Anda, untuk kondisi terkini di ruko tersebut atau situasi pasca kebakaran di lokasi kejadian, seperti apa?
Baik rekan Nila, tadi tim dari Inafis Polres Lampung Selatan telah diterjunkan untuk mengolah TKP di tempat terjadian kebakaran semalam. Pihak Polres Lampung Selatan juga masih menyelidiki dugaan penyebab pasti kebakaran di ruko tersebut. Namun sampai saat ini pihaknya masih menduga kebakaran yang terjadi di ruko tersebut dikarenakan konsleting listrik pada ruko tersebut. Gitu, rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Domi, wartawan Tribun Lampung atas informasinya terkait terbakarnya ruko sembako di Lampung Selatan. Domi, selamat bertugas kembali. Ya, baik rekan Nila. Kita jeda sejenak, saudara. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Live Update. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Tanah longsor terjadi di Korong Tanah Taban, Nagari Pasilaweh, Padang Pariaman pada Rabu 29 September, segera pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akibat bencana tersebut dikabarkan satu keluarga yang terdiri dari 7 orang tertimbun longsor. Semua korban dikabarkan telah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan TNI Polri beserta BPBD bersama masyarakat setempat dan pihak-pihak lain. Untuk mengetahui bagaimana informasi lengkapnya terkait insiden bencana longsor ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Padang, ada Wahyu Bahar di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Wahyu. Halo rekan Nila. Wahyu, untuk kronologis adanya longsor ini sendiri, kapan pasti kejadiannya bisa diinformasikan? Baik Nila, Tribuners.
bahwasanya telah terjadi musibah tanah longsor di Korong Tanah Taban, Nagari Persialaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang terjadi pada hari Rabu kemarin, tanggal 29 September 2021, sekira pukul 20.00 WIB atau pukul 8 malam. Informasi tersebut diberitahu oleh Kepala Pelaksana BPBD Padang Pariaman. Longsor tersebut disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi, disertai angin sejak kemarin pukul 3 sore hingga malam, dan menyebabkan tanah di bukit tersebut terban dan longsor dan selanjutnya menimbun rumah warga tersebut, sehingga terdapatlah korban banyak 7 orang korban meninggal dunia. Oke, Wahyu, kemudian untuk informasi korban sendiri, ini kan satu keluarga yang terdiri dari 7 orang. Kondisi korban pada saat setelah ditemukan pasca tertimbun longsor ini, bagaimana informasinya? Baik, Nila, Tribuners, bahwasanya tadi Tribun Padang.com sudah berada di lokasi dan menghimpun informasi mengenai satu keluarga yang tertimbun, yang ada adalah 7 orang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. 7 orang tersebut dievakuasi sejak kemarin hingga tadi pagi sekira pukul 8 dimulai kembali hingga pukul 12 siang tadi. Apakah proses evakuasi korban ini berjalan dengan lancar, Wahyu, ataukah ada sejumlah kendala yang dialami oleh pihak-pihak yang melakukan evakuasi? Kalaksa APBD Budi Mulya mengatakan pihaknya bersama TNI, Polri, pihak-pihak terkait, masyarakat setempat tidak mengalami kesulitan yang berarti, hanya saja curah hujan, kadang cuaca hujan cukup menghambat proses evakuasi. Dia mengatakan sejak kemarin, sejak kejadian dilaporkan oleh masyarakat, pihak BPBD sudah meluncur ke lapangan menuju lokasi dan mengevakuasi korban. Kemarin 4 korban berhasil dievakuasi, 3 diantaranya meninggal dunia dan 1 lainnya patah tulang, mengalami patah tulang, dan BPBD dan pihak terkait melanjutkan proses evakuasi hingga pukul 5 subuh dan dilanjutkan kembali sejak pukul 8 pagi tadi, dan sekira pukul 10 hingga pukul 12 siang tadi 4 jenazah korban lainnya berhasil dievakuasi oleh pihak-pihak terkait. Oke, artinya sekarang seluruh korban sudah berhasil dievakuasi oleh pihak terkait. Lalu untuk pantauan terkini sendiri di lokasi, Wahyu, seperti apa? Apakah memang proses evakuasi untuk kembali membersihkan tanah-tanah longsor ini juga sudah dilakukan? Baik, Nila, pantauan kami lokasi hingga sore tadi, bahwasanya alat berat sudah dibawa ke lokasi untuk membersihkan material longsor, dan itu sudah dimulai sejak pukul 1 siang tadi, dan kata petugas yang kami temui, proses evakuasi untuk membersihkan material akan berlangsung hingga sore ini sampai selesai untuk menyelesaikan puing-puing yang masih tertinggal, tanah-tanah yang masih ada di sekitaran sana. Begitu, Nila. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, Saudara telah terhimpun wawancara dengan Kalaksa BPBD Padang Pariaman, Budi Mulya. Berikut laporannya untuk Anda. Dan lanjut ini sekarang dengan tim gabungan kita alhamdulillah sudah menyelesaikan mendapatkan seluruh anggota keluarga yang ada tertimpa oleh material longsor ini. Pak, ada kesulitan saat evakuasi? Alhamdulillah tidak ada, kita lancar. Memang kesulitan sedikit, yang tadi malam di proses evakuasi memang hujan lebat sedikit, tapi jalan tetap lancar sampai jam 5 subuh, jam 8 lanjut lagi dan tadi alhamdulillah siang ini sudah selesai. Hanya masalah kendala sama permasalahan cuaca aja. Peralatan cukup, tidak ada masalah. Kita walaupun kita di sisi kita kurang, tapi di sisi lain, institusi lain itu melengkapi, saling bahu-membahu. Berarti 2 rumah, Pak, yang terjadi? 2 rumah, betul. 1 keluarga. Ada 7 orang. kendaraan motor yang itu? Ada kendaraan, ada
kerugian material yang lainnya milik keluarga ini itu masih tertimbun, tapi kita sekarang target alhamdulillah sudah mendapatkan korban 7. Satu korban dinyatakan patah tulang itu gimana Pak? Gimana? Satu korban patah tulang Pak? Satu ya, yang kita kemarin kronologisnya sampai jam 5 subuh itu didapatkan 4 dievakuasi, 3 meninggal, 1 orang patah tulang. Itu dirujuk ke Rumah Sakit Indramayu Padang. Sedangkan yang siang ini yang proses evakuasi lanjut dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang ini didapat 4 lagi korban meninggal. Berarti 7 yang meninggal. 7 meninggal. Itu satu keluarga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sesosok jenazah laki-laki ditemukan tim SAR gabungan sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat pada Rabu 29 September menggunakan kapal patroli di Polairut Polda Babel nomor lambung 2005. Mayat tersebut ditemukan sekitar 5 mil dari pesisir Pantai Menara atau di wilayah laut Pulau Bukulimau, Manggar, Belitung Timur. Proses pencarian sempat terhambat karena ombak dan arus besar disertai hujan dengan intensitas ringan. Saat ditemukan, tubuh korban diketahui sudah tidak dalam keadaan utuh. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait penemuan jenazah laki-laki di perairan Belitung Timur ini, tersambung bersama saya wartawan Pos Belitung ada Brian Bimantoro yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Brian. Halo, selamat sore Nila. Selamat sore Brian. Untuk kronologis adanya penemuan jenazah laki-laki ini, bagaimana informasinya? Baik Nila, bisa saya kabarkan. Baik Nila dan Tribuners di seluruh Indonesia, bisa saya kabarkan bahwa kemarin hari Rabu tanggal 29 September 2021 telah terjadi peristiwa penemuan jenazah tidak dikenal di perairan Bukulimau, Manggar, Belitung Timur sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Kronologi awalnya sendiri menurut nelayan setempat ingin pergi melaut. Namun saat di tengah perjalanan menuju tempatnya melaut, ditemukan dia melihat seorang atau sesosok mayat yang tengah mengapung dan tanpa kepala, sehingga dia kembali lagi ke daratan untuk mengabari pos TNI AL yang berada di sekitar tempat nelayan tersebut. Kemudian setelah dikabarkan dan berkoordinasi kepada Basarnas dan TNI AL, kemudian Basarnas langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan pencarian atau pengevakuasian dari korban tersebut. Begitu Nila. Untuk proses evakuasinya sendiri, Brian, bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan? Baik, tim SAR gabungan kembali melakukan pengevakuasian atas jenazah tidak dikenal yang ditemukan mengapung di lautan sekitar pukul tidak lama setelah mendapat kabar tersebut. Kemudian menggunakan kapal patroli di Polairut nomor lambung 2005, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Laut dan unsur lainnya yang tim gabungan dan TNI Angkatan Laut dan di Satpol Airut Polres Belitung Timur menuju ke lokasi. Namun dalam perjalanan gelombang besar ikut mewarnai proses pengevakuasian sehingga agak menyulitkan tim SAR gabungan, dan dari titik awal yang disebutkan oleh nelayan yang pertama kali menemukan itu sudah terhanyut jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk mengevakuasi korban. Begitu Nila. Oke, setelah sekarang evakuasi sudah berhasil dilakukan oleh tim SAR gabungan, Brian, untuk identitas jenazah ini sendiri, apakah sudah diketahui informasinya? Baik Nila, setelah jenazah yang tidak dikenal itu ditemukan, jenazah dibawa oleh tim SAR gabungan ke kamar jenazah RSUD Belitung Timur dan dilakukan identifikasi oleh Inafis Polres Belitung Timur dan juga Dr. Willy Jeffrey yang dokter jaga di RSUD Belitung Timur, dan di sana ditemukan fakta bahwa tubuh dari jenazah tersebut sudah tidak bisa diidentifikasi karena sudah terkontaminasi oleh lingkungan laut dan juga diperkirakan sudah sangat lama di dalam lautan sehingga tidak bisa diketahui penyebab ataupun berapa lama perkiraan dia sudah mengapung. Kemudian dari tindakan polisi sendiri sudah mengambil DNA di tulang leher dengan juga di tulang kaki untuk mengetahui DNA dan
setelah itu bisa menyelidiki kasus ini hingga nantinya bisa terungkap gitu, Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah mengimpun wawancara dengan Danpolsar Belitung, Rahmatullah Hashim. Berikut liputannya untuk Anda. Laporan ini dari awal kami dari nelayan bahwa dia telah menemukan jenazah dan dia tidak berani mengangkat, dia terombang-ambing. Lalu saya berkoordinasi dengan Airut, Satpol Air, Ditpol Air Polda, kapal patroli 2005 dan AL, BPD, Polsek, dan unsur terlibat lainnya. Jadi sekitar ketemuannya di jarak berapa mil? Kalau jaraknya sekitar 5 nautical mile dari bibir pantai, dermaga Ditpol Air. 40 sampai 45 menit ya? Iya. Kondisi mayat seperti apa? Kondisi mayat tadi sudah mulai tidak utuh lagi. Oke. Sekarang mayat dibawa kemana nih? Dibawa ke RSUD untuk dilakukan visum dan ini. Sudah kami serahkan dengan pihak Polres yang berwenang. Oke, udah diketahui jenis mayat laki atau perempuan? Kalau kita lihat dari fisiknya laki-laki. Pada saat perjalanan di luar muara, mereka menemukan jenazah seorang laki-laki, identitasnya yang belum diketahui identitasnya. Kemudian atas permohonan mereka laporkan ke kita berangkat bergabung dengan koordinasi dengan baik itu Basarnas, kemudian BPDD, kemudian dari Angkatan Laut, Pol Airut sendiri, kemudian dari Dinas Kesehatan untuk sama-sama berangkat untuk evakuasi jenazah. Untuk penyelidikan lebih lanjut, sampai saat ini kita masih dalam hal penyelidikan dan identitas sampai sekarang belum kita ketahui. Sementara itu, saudara, warga Kelurahan Wania digegerkan dengan kasus pembunuhan di sebuah indekos pada Rabu 29 September malam. Korban ditikam oleh temannya sendiri menggunakan sebuah gunting. Pelaku juga diketahui langsung diamankan pasca kejadian, sementara korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait kasus pembunuhan ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Manado, ada Andreas Ruau di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Andreas. Halo, selamat malam Nila. Oke, Andreas, untuk kronologis peristiwa adanya pembunuhan di sebuah indekos ini, seperti apa kronologis awalnya? Nah, awalnya korban yang bernama Ovi ini bersama pelaku itu sedang sebelumnya memasak ya. Namun sebelum memasak mereka telah mengonsumsi terlebih dahulu miras jenis cap tikus dan diketahui dalam keadaan yang sudah tidak stabil dan kemudian terjadi perselisihan adu mulut atau cekcok antara keduanya yang diketahui menurut keterangan kepolisian yaitu atas dasar kecemburuan. Nah, jadi kecemburuan di mana si korban ini menelpon atau berselingkuh dari pasangan sesama jenisnya ya diketahui. Nah, kemudian mereka masuk ke dalam kamar terus masih terjadi cekcok dan korban mengambil gunting yang ada di situ, kemudian si tersangka mencoba mengambil kembali, jadi ada aksi tarik menarik di situ dan menurut keterangan polisi bahwa tersangka tidak sengaja menikam dada kiri korban sehingga mengakibatkan luka serius. Nah, dalam keadaan yang panik itu mereka kemudian menghubungi teman-teman yang ada di dalam indekos itu, kemudian berusaha mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara. Namun karena korban sudah mengalami kehilangan banyak darah sehingga almarhum meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dan saat ini sejak malam itu hingga saat ini sedang dilakukan otopsi dan rencananya akan dimakamkan ke tempat pemakaman umum di Desa Kali, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Ya, sekian. Andreas, lalu untuk sejauh apa sebenarnya berdasarkan informasi yang Anda dapatkan hubungan antara korban dan pelaku ini? Ini kan lokasi kejadiannya adalah sebuah indekos, apakah memang keduanya selama ini hidup bersama di indekos tersebut atau seperti apa? Ya, mereka sudah berhubungan terlarang ya.
sejak 21 Maret terhitung berarti sudah sekitar 5 bulan ya mereka sejauh itu hubungan mereka, dan sebelumnya mereka berpindah-pindah karena sebelumnya itu di Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Mereka juga kos di sana dan saat itu bekerja, namun karena pekerjaan sudah berhenti dari pekerjaan di Amurang, kemudian balik lagi ke Manado. Dan kemudian sejak sekitar 1 bulan mereka masih menghuni di situ. Dan menurut keterangan saksi sih keduanya itu memang sering berdebat tiap hari, namun tidak sampai 15 menit sudah reda, kemudian saling melakukan kegiatannya masing-masing secara biasa-biasa saja. Namun tidak tahu kenapa dan semuanya terjadi secara cepat dan tiba-tiba ada peristiwa yang bisa dibilang serius seperti ini gitu, sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa. Apalagi ini pasangan yang bisa dibilang unik ya, pasangan terlarang. Sekian. Hukuman pidana apa, Andreas, yang nantinya akan menjerat pelaku? Karena memang pernyataannya tadi berdasarkan yang Anda sampaikan adalah ini tidak sengaja ya melakukannya. Hukuman pidananya seperti apa? Nah, awalnya dari kepolisian memberikan pasal 351 ya tentang tindak penganiayaan ringan, namun karena awalnya sedang dibawa ke rumah sakit itu masih hidup, namun sekarang sudah meninggal, maka diperberat lagi pidananya ke 338 gitu, sehingga ancaman hukuman pidananya maksimal 15 tahun penjara. Dan saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian sektor Wanea dan sudah diambil keterangan dan sudah akan dilaksanakan tindak pidana selanjutnya. Sekian ya. Baik, Andreas, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kapolsek Wanea AKP Ari Najwan. Berikut liputannya untuk Anda. Dan melihat benar korban atas nama perempuan Opini Gundengan telah meninggal dunia. Dan saat itu juga kami langsung ke TKP tempat kejadian perkara di Kelurahan Wanea Lingkungan 1 Kecamatan Wanea. Dan dari keterangan saksi kami mendapat pengumpulan bukti-bukti yang ada dan didapatilah tersangka atau pelaku atas nama perempuan Margareta Wane, dan sekarang sudah diamankan di Polsek Urban Wanea dan sudah dalam proses penyidikan. Motif pelaku itu apa? Motif. Jadi motif pelaku itu terjadi kecemburuan karena untuk temannya, dalam hal ini Margareta Wane ya, sering dihubungi oleh mungkin temannya melalui HP ya, WA, sehingga terjadi kecemburuan. Oh begitu ya, jadi mungkin cinta segitiga atau gimana? Yaitu belum didalami ya? Kita lihat, nanti kita dalami ya. Oke. Apakah itu akan mengarah ke situ atau tidak. Berbagai informasi lain masih akan kami hadirkan untuk Anda seusai jeda. Saudara tetap di Live Update.
Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Pelaku aksi pencurian dan pemberatan dengan modus pecah kaca mobil yang sempat buron 1 tahun lamanya akhirnya dibekuk kepolisian, saudara. Pelaku ditangkap di sebuah tempat persembunyiannya di Indekos di kawasan Seki Palembang pada Kamis subuh. Pelaku bernama Ansori ini harus menerima tindakan terukur dari kepolisian lantaran melakukan perlawanan dan mencoba untuk melarikan diri. Dalam aksi pencuriannya, pelaku diketahui berhasil menggasak uang sebesar 140 juta rupiah. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Sriwijaya Pos ada Andika Wijaya yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Andika. Halo Kanila, selamat sore. Selamat sore Andika. Pelaku ini sempat buron 1 tahun lamanya kemudian berhasil ditangkap oleh kepolisian. Bagaimana kronologi akhirnya pelaku ini bisa ditangkap kepolisian? Awalnya pelaku ini memang buron 1 tahun, Mbak, dan dia kabur ke kota Parabumuli, kota Muara ini bergelendah. Namun ketika dia pulang ke Palembang, tim Opsional Ranmor, tim Buguyur Bay, bisa mengendus keberadaannya. Saat ia berada di kos-kosan terletak di Skip Palembang, kawasan Skip Palembang, pelaku pun berhasil ditangkap oleh tim Buguyur Bay Opsional Polrestabes Palembang, Mbak. Andika, untuk aksi dari pelaku sendiri ini kan melakukan modus dengan pecah kaca yang kemudian bisa menggasak ratusan juta rupiah. Bagaimana pelaku melakukan aksinya ini? Awalnya pelaku memang sudah mengincar korban bernama Salman. Korban menuju Bank BCA yang berada di kawasan Kaledoni. Pelaku pun sudah membuntutinya, Mbak. Nah, ketika korban mengambil uangnya sejumlah 140 juta, pelaku sudah mengiringinya. Nah, ketika korban usai mengambil uang, korban hendak makan di kawasan Demang Lebar Daun Palembang dan meninggalkan mobilnya di parkiran. Saat itulah pelaku memecahkan kaca mobil korban dengan menggunakan busi, Mbak. Pelaku pun mengambil uang korban yang sebesar 140 juta itu yang berada di box mobil dekat jok mobilnya, Mbak. Oke. Kemudian Andika, apakah dalam pelariannya ini aksi terakhir dari pelaku ini adalah aksi satu-satunya yang dilakukan atau ada beberapa aksi lain yang dilakukan oleh pelaku ini? Kalau hasil penyelidikan dari tim Reskrim Polrestabes Palembang, Mbak, untuk pelaku ini memang residivis merupakan pelaku kambuhan. Nah, sekitar dua kali dia melakukan aksinya, dan kali ini tertangkap oleh tim Opsional Ranmor Polresta Palembang dan ia akan dikenakan pasal 363 tentang kasus pencurian dan hukuman di atas 5 tahun penjara. Begitu, rekan Nila. Oke. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi. Berikut liputannya untuk Anda. Hasil penyelidikan dan dari ada yang kita rekaman CCTV juga, dia single ya, dia sendiri, karena pekerjaan sehari-hari dari pelaku ini supir travel tadinya, tapi kata dia karena ada dampak COVID, ekonomi dia agak terganggu, dia nekat melakukan pecah-kaca ini. Spesialis nggak nih, Bang? Enggak. Dari pengakuan pelaku, nggak berapa kali yang melakukan? Baru sekali nih pengakuannya. Bang, tapi tetap kita akan dalami ya. Kita akan dalami. Untuk pasal yang dikenakan, Bang, dan hukuman, Bang? Untuk pasal kita kenakan 363 KUHP, ancaman di atas 5 tahun. Bang, mungkin himbauan, Bang, kepada masyarakat Palembang, Bang, yang mengambil uang lah, Bang, dengan jumlah banyak, Bang. Betul sekali. Gimana itu, Bang? Jadi kalau himbauannya sebenarnya kami dari Polri atau polisi khususnya Polrestabes Palembang dan di polsek-polsek jajaran juga sudah menghimbau apabila memang ada masyarakat yang ingin mengambil uang dalam jumlah yang banyak, silakan hubungi petugas polisi terdekat. Insya Allah kami tidak memungut biaya, tapi untuk lebih mementingkan keamanan sehingga proses transaksi dari masyarakat dapat berjalan aman dan memang bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Satres Narkoba Polres Badung berhasil menangkap 12 tersangka penyalahgunaan narkoba dalam 1 bulan terakhir. Bahkan pengguna narkoba ini tidak hanya kaum laki-laki, namun ada juga 3 wanita yang turut diamankan.
Adanya belasan kasus narkoba ini membuat Kapolres Badung menilai bahwa kasus penyalahgunaan narkotika masih tetap banyak meskipun di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya saat ini ada setidaknya 8 kasus narkoba yang diungkap dengan 12 tersangka. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Bali Agus Arianta yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Agus. Halo Nila, selamat sore Nila. Selamat sore Agus, sejauh mana perkembangan peredaran narkoba di Kabupaten Badung, Bali ini di tengah pandemi? Apakah benar memang kasus peredaran narkoba masih tetap saja banyak di tengah pandemi? Baik Nila, bisa saya jelaskan. Saat ini kasus narkoba di Kabupaten Badung, khususnya kabupaten yang terkenal dengan pariwisatanya seperti daerah Kute, Canggu, Seminyak maupun Nusa Dua, itu memang marak terjadi peredaran narkoba. Bahkan pada bulan ini, bulan September 2021, Satres Narkoba Polres Badung berhasil mengamankan 12 tersangka dengan 8 kasus. Jadi sisanya lagi itu dari 4 tersangka itu merupakan hasil pengembangan dari 8 kasus yang ada. Nah, untuk diketahui sebelumnya dari bulan Agustus lalu, Satres Narkoba juga sempat mengamankan beberapa wisatawan yang juga membawa atau mengedarkan narkoba jenis kokain. Jadi di tengah pandemi ini masyarakat banyak yang mengkonsumsi maupun menjadi pengedar narkoba, sehingga disinyalir atau diduga dengan pandemi berpengaruh pada lumpuhnya ekonomi di Bali itu menjadi pemicu peredaran gelap narkoba semakin banyak. Jadi banyak warga yang dirumahkan seperti itu sehingga mengakibatkan tindakan kriminal maupun jual beli narkoba seperti itu banyak terjadi di Bali. Seperti itu Nila. Oke, kemudian sebagian besar narkoba ini jenis apa yang diedarkan berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, Agus? Nah, untuk narkoba yang banyak diedarkan saat ini itu relatif. Menurut Kasat Narkoba atau Polres Badung sendiri, beberapa kasus narkoba banyak ditemukan jenis sabu. Namun menurut dari pemeriksaan Satres Narkoba Polres Badung, jenis sabu itu memang mudah dijual kepada atau dipasarkan. Tidak menutup kemungkinan jenis jenis narkoba ganja juga banyak beredar. Bahkan kemarin saat pandemi, BNN Provinsi Bali juga sempat mengamankan belasan kilo ganja di wilayah Kabupaten Badung yang sebelumnya ingin dikirim untuk diedarkan di Bali. Jadi untuk saat ini memang seimbang antara jenis sabu dan ganja itu. Seperti itu Nila. Lalu Agus, di wilayah hukum Polres Badung sendiri selain kasus narkoba ya, apa saja kasus-kasus lain yang juga menjadi perhatian dan berhasil diungkap oleh pihak kepolisian? Nah, untuk saat ini di bulan September ini, selain kasus narkoba dari 8 kasus yang sudah diungkap dengan 12 tersangka, jadi Polres Badung juga berhasil mengamankan atau mengungkap beberapa kasus seperti kasus curanmor, kasus kriminal seperti curat, pencurian dan pemberatan. Jadi di wilayah hukum Polres Badung ini juga terdapat kasus penganiayaan yang dilakukan oleh WNA. Jadi WNA asal Nigeria itu melakukan penganiayaan kepada mantan pacarnya dan mengambil uang karena bekalnya sudah habis. Selain itu beberapa kasus curanmor yang kerap terjadi di wilayah Polsek Kute Utara yang notabene merupakan wilayah pariwisata itu juga kerap terjadi. Untuk itu Kapolres saat ini Polres Badung maupun jajaran Polsek rutin melakukan patroli atau patroli biru, mengingat di saat pandemi ini beberapa wilayah tergolong rawan, apalagi dilakukan pembatasan kegiatan seperti itu. Jadi masyarakat yang keluar di tempat sepi itu dihimbau agar tidak melakukan aktivitas, sehingga dalam kondisi ini apapun bisa terjadi.
bahkan beberapa pencurian seperti pencurian HP, pencurian alat-alat listrik, termasuk pencurian buruh proyek juga diungkap oleh jajaran Polres Badung. Seperti itu, Nila. Baik, Agus, terima kasih banyak wartawan Tribun Bali atas laporannya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, Agus telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Badung, AKBP Leo Dedi De Vretes. Berikut liputannya untuk Anda. Para pengedar, para pengguna, dan bandar sebanyak 8 kasus. Dengan jumlah tersangka sebanyak 12 orang, dan total barang bukti sabu-sabu sebanyak 31,23 gram, serta tembakau gorila sebanyak 4,61 gram. Dan yang menjadi atensi, kami tidak pandang bulu siapapun yang masuk dalam jaringan narkoba, baik pengguna, pengedar maupun bandar. Kita akan kejar, tangkap, ungkap, di mana kami berhasil mengamankan 1 pegawai negeri sipil yang masuk dalam ungkap bulan ini. Artinya kami tidak pandang bulu siapapun yang masuk dalam pengguna, pemakai, pengedar maupun bandar. Kita akan kejar, tangkap, ungkap oleh kasus yang merugikan masyarakat. Dalam pengungkapan kasus ini, kami Polres Badung di bulan September ini berhasil menyelamatkan setidaknya generasi muda di wilayah hukum Polres Badung sebanyak 500 jiwa. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Komisariat Secabang Majene melakukan aksi demo pada Kamis sore ini, Saudara. Massa tersebut melakukan aksi demo penolakan Videotron. Aksi demo ini berakhir bentrok dan diwarnai aksi saling pukul dengan aparat kepolisian. Diduga bentrok dipicu karena mahasiswa ingin membakar ban di depan kantor Bupati Majene, Andi Ahmad Syukri Tamalele. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung di sebelah sana wartawan Tribun Sulbar ada Misbah Sabarudin yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Misbah. Baik, wartawan Tribun Sulbar, Misbah Sabarudin, bisakah mendengar audio kami di studio? Oke, saudara, kami mengalami kendala audio dengan wartawan Tribun Sulbar, Misbah Sabarudin. Kita jeda sejenak, setelah ini informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, tetap di live update.
Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Komisariat Secabang Majene, Saudara, melakukan aksi demo pada Kamis hari ini. Massa tersebut melakukan aksi demo untuk penolakan Videotron. Aksi demo ini berakhir bentrok dan diwarnai aksi saling pukul dengan aparat kepolisian, yang mana bentrok dipicu karena mahasiswa ingin membakar ban di depan kantor Bupati Majene. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Sulbar, ada Misbah Sabarudin di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Misbah. Ya, halo Nila. Misbah, untuk tuntutan yang dilayangkan oleh mahasiswa dalam aksi demo ini, seperti apa informasinya? Ya, baik Nila, bisa saya laporkan bahwa sejumlah mahasiswa melakukan aksi demo di kantor Bupati Majene pada hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 30 September 2021, mereka menuntut untuk dibatalkan proyek Videotron yang tengah berjalan di Kabupaten Majene. Mereka menilai proyek Videotron ini akan menghabiskan anggaran yang cukup banyak, yaitu 1,4 miliar rupiah, di mana anggaran ini diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Majene untuk menyuplai iklan selama 3 bulan pertama di Videotron, dan mahasiswa menyoroti usulan anggaran ini untuk suplai iklan di Videotron ini. Begitu Nila. Lalu untuk penyebab dari bentrokan sendiri antara mahasiswa dan juga kepolisian, berdasarkan pantauan Anda, apa penyebab akhirnya aksi ini berujung dengan bentrok? Ya Nila, berdasarkan pantauan kami di lapangan, mahasiswa sempat bentrok dengan aparat kepolisian itu karena dikarenakan awalnya mahasiswa ingin melakukan aksi bakar ban di depan kantor Bupati Majene, kemudian dihalangi oleh aparat kepolisian. Kemudian masa sempat bisa terkendali beberapa menit, kemudian kembali bentrok ketika seorang anggota aksi menahan sebuah truk yang melintas di depan kantor Bupati Majene, dan hingga berakhir saling dorong antara mahasiswa dengan kepolisian, sehingga berujung dengan saling pukul antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Begitu Nila. Oke, untuk setelah bentrokan ini, apakah memang akhirnya mahasiswa ini berhasil melakukan mediasi dengan pemerintah Kabupaten Majene, atau seperti apa informasinya, Misbah? Ya, setelah mahasiswa dan pihak aparat kepolisian lainnya mengurai bentrok, mahasiswa kembali melanjutkan aksi demonya di depan kantor Bupati Majene dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Majene, Aris Munandar. Mereka melakukan mediasi, beberapa tuntutan mahasiswa disampaikan ke Wakil Bupati Majene, dan Wakil Bupati Majene turut menerima tuntutan mahasiswa, dan Wakil Bupati juga berjanji akan melakukan pengawasan terhadap proyek Videotron ini dan akan melakukan evaluasi. Begitu Nila. Oke, artinya aksi dari mahasiswa ini akhirnya disambut ya oleh pemerintah Kabupaten Majene dengan akan melakukan mediasi, akan melakukan evaluasi. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah terhimpun wawancara dengan Wakil Bupati Majene, Arif Munandar. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, dan tujuan kami juga baik, pada intinya ingin untuk kemajuan daerah, peningkatan daerah. Juga salah satunya adalah menolak itu pembangunan Videotron, seperti apa itu? Ya, ini mungkin tadi saya sampaikan, tolong mahasiswa dikaji kembali dulu itu dikaji kembali materinya, karena kami takutkan, kami ingin ada informasi yang seimbang antara kedua belah pihak, baik dari Pemda atau dari ini, supaya ada bentuk suatu ini saling mengisi, sehingga nanti bagaimana Videotron ini bisa betul-betul diterima istilahnya, dan juga karena memang Videotron ini kedepannya kami nilai dari Pemda ini sangat bermanfaat. Seperti apa sih Videotron sebenarnya itu dibangun dari apa dan gimana? Maksudnya itu Videotron. Kita beralih ke informasi lain, saudara, guru dan siswa harus bertarung nyawa demi bisa pergi ke sekolah di Kabupaten Polman. Mereka setiap hari harus menyeberangi sungai menggunakan jasa sewa rakit. Mereka terpaksa menyeberangi sungai selebar 50 meter karena tidak ada jembatan yang menghubungkan dua desa di kecamatan tersebut.
Sungai ini merupakan jalan penghubung antara Desa Mombi dan Desa Saragian, Kecamatan Alu, Kabupaten Polman. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya ada Hasan di sana, wartawan Tribun Sulbar yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Hasan. Ya, halo Mbak Nila. Hasan, ini tidak ada alternatif jalan lain selain menyeberangi sungai. Sejak kapan hal ini sudah terjadi? Oh ya, makasih Mbak Nila. Sebelum saya mengarah ke sana, mungkin sebelumnya saya gambarkan dulu bahwa memang di daerah pelosok Sulbar ini memang infrastruktur itu masih sangat memprihatinkan. Seperti ini yang terjadi di Desa Saragian ini, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar ini para siswa ini terpaksa menerobos derasnya arus sungai ini untuk menuju ke sekolah mereka. Untuk mengenai masalah apakah ada jalan alternatif lain atau tidak, menurut dari informasi warga di sana dan para siswa bahwa memang ada jalan alternatif, tapi untuk menuju ke sekolahnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, Nila. Begitu, Nila. Oke, artinya karena jarak juga ya yang membuat akhirnya sejumlah guru dan siswa ini memilih untuk tetap menyeberangi sungai. Lalu untuk ya, kondisi ketika cuaca buruk, Hasan, ketika cuaca buruk terjadi, apakah mereka tetap menyeberangi sungai tersebut? Oh ya, tadi kami sudah mewawancarai beberapa siswa dan para guru di sana. Menurut mereka, ketika kondisi cuaca buruk dan sungai meluap ini, sejumlah siswa ini terpaksa tidak mengikuti proses pembelajaran. Karena mereka khawatir jangan sampai pada saat melintas menyeberangi sungai ini tiba-tiba rakit yang dipakai ini juga ikut terbawa arus. Karena menurut mereka ini sudah pernah ada kejadian beberapa kendaraan motor yang diseberangi melintas ini ikut hanyut di sungai itu. Begitu, Nila. Hasan, untuk jasa sewa rakit ini sendiri sekali menyeberang berapa biayanya? Untuk sewanya sendiri itu 2.000. Oke, Rp2.000 untuk sekali menyeberang, dan itu biasanya dilakukan siswi ketika berangkat dan juga pulang sekolah. Hasan, terima kasih banyak atas laporannya. Untuk mengetahui bagaimana keterangan lengkap ini dari seorang siswi bernama Alpita Sari, saudara, berikut liputannya untuk Anda. Siapa? Alpisari. Alpisari kelas berapa? Kelas 12. Tata Busana. Tinggal di mana? Di Roong seberang. Desa apa itu? Desa Saragian. Desa Saragian. Jadi tiap hari ke sekolah mesti lewat sungai ini ya? Iya, Kak. Tidak ada jalan lain? Ya ada sih, Kak, di lewat sana, cuma agak jauh. Harus keliling ke sana, Kak, baru sampai ke sekolah. Begitu ya. Terus kalau airnya meluap bagaimana? Tidak takut atau bagaimana? Ya rada takut sih, Kak, cuma Kak harus juga dilewati, Kak, mau belajar, Kak. Harus juga dilewati. Tapi kalau terlalu meluap, Kak, biasa juga kembali ke rumah. Tidak ke sekolah? Tidak. Pihak sekolah tidak menegur atau bagaimana? Dimaklumin, Kak, kan pihak sekolah juga tahu kondisi kita, Kak. Selaku pelajar, apa harapannya, Adek? Ya, selaku pelajar, Kak, ya semoga bisa dibangunkan yang lebih layak, Kak, semacam jembatan yang bisa dilewati, Kak, supaya gampang juga. Kalau rakit begini apa kendalanya, Dek? Kalau biasa terlalu meluap, rakitnya biasa hanyut, terus tidak bisa dilewati, Kak. Biasa kalau surut juga kandas yang tidak bisa menyeberang. Iya. Jadi kalau begitu bagaimana caranya? Mesti basah-basahan? Biasa juga menyeberang pakai kaki, Kak, baru tidak pakai rakit. Kalau terlalu dangkal lagi airnya. Jadi kendala juga ya? Iya. Siapa namanya tadi? Alpita Hari, Kak. Itu bagus. Siswa apa? SMK Negeri Alu. SMK Negeri. Kelas berapa nih? Kelas 12. Selain saudara, pembacaan dan penandatanganan deklarasi damai dilakukan Polres Konawe dan juga berbagai lintas organisasi kemasyarakatan pada Rabu 29 September kemarin. Seusai melakukan dialog, naskah deklarasi damai ini juga dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Konawe, Dr. Ardin. Seusai pembacaan naskah deklarasi damai, pemerintah, kepolisian, kejaksaan, tokoh adat dan agama, serta organisasi pemuda dan mahasiswa tersebut langsung menandatangani naskah deklarasi yang ada. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait pembacaan naskah deklarasi damai lintas organisasi masyarakat ini, tersambung bersama saya, wartawan Tribun News Sultra, ada Arman Tosepu yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Arman. Halo rekan Nila.
Arman, untuk unsur-unsur mana saja yang kemarin mengikuti deklarasi damai ini? Baik rekan Nila, unsur yang mengikuti deklarasi damai kemarin di Kepolisian Resort Konawe ada dari pemerintah setempat, yakni pemerintah daerah Kabupaten Konawe, ada dari Kementerian Agama Kabupaten, kemudian ada dari institusi penegak hukum, yakni dari kepolisian sendiri, kejaksaan, dan pengadilan negeri. Kemudian ada dari organisasi tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh budaya, kemudian ada organisasi dari berbagai lintas organisasi kemahasiswaan dan di tingkat SMA itu sendiri. Demikian rekan Nila. Arman, lalu untuk tujuan deklarasi damai ini sendiri, apa tujuannya? Ya, baik rekan Nila. Untuk tujuan dilaksanakannya deklarasi damai ini sendiri untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Konawe, di mana dari segala perbedaan yang ada disatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga deklarasi damai ini juga dilakukan secara serentak di seluruh polres-polres yang ada di wilayah hukum Polda Sultra. Demikian Nila. Baik, rangkaian acara dalam deklarasi damai ini seperti apa, Arman, berdasarkan pantauan Anda? Apakah memang ada narasumber yang hadir dalam dialog lintas ormas ini? Iya, ada, betul rekan Nila. Dari pantauan kami bahwa pada saat deklarasi damai, sebelum deklarasi damai dibubuhkan tanda tangan oleh para tamu undangan yang datang, mula-mula diadakan dialog terlebih dahulu dengan menghadirkan beberapa narasumber dari akademisi, dari pihak kejaksaan, pihak kepolisian, serta pihak pemerintah. Dan di sini diadakan dialog bersama dengan seluruh tamu undangan, yakni beberapa organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, untuk membahas bagaimana cara untuk mengatasi berbagai ancaman keberagaman yang ada baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Demikian Nila. Kemudian setelah melakukan dialog, para tamu undangan mulai deklarasi damai dengan dibacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe, ya ini Dr. Ardin. Setelah dibacakan deklarasi damainya, kemudian para tamu undangan membubuhkan tanda tangannya satu persatu di naskah deklarasi damai yang telah disiapkan oleh panitia setempat. Demikian rekan Nila. Terakhir, Arman, ada berapa poin naskah damai yang kemudian dibacakan dalam deklarasi damai ini? Ya, dari pantauan kami ada sebanyak 6 poin yang dibacakan oleh Ketua DPRD Konawe, yakni Dr. Ardin. Di antaranya ada yang pertama itu memperkokoh kebinekaan dalam bingkai kebinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah sosial demi terciptanya Kamtipmas yang kondusif. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan menghargai perbedaan adat dan suku. Yang kemudian keempat, tidak terpengaruh oleh provokasi pemberitaan yang tidak benar yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, menolak tindakan melanggar hukum, anarkisme, intoleransi, dan radikalisme, serta terorisme. Yang keenam, berperan dalam mendukung penegakan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Arman Tosepo, wartawan Tribun News Sultra, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Arman. Baik, rekannya, terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno berkunjung ke Desa Wisata Kampung Kopi Regis Jaya, Kabupaten Lampung Barat pada Rabu 29 September kemarin. Kunjungan Sandiaga ini dalam rangka melakukan penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021. Kampung Kopi Regis Jaya sendiri masuk menjadi nominasi 50 besar ADWI 2021. Kedatangan Menparekraf ini juga langsung disambut semarak oleh masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait kunjungan oleh Menpar Sandiaga Uno ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Lampung, Nanda Yustizer di sana, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Nanda. Ya, rekan Nila. Nanda, berdasarkan pantauan Anda, apa saja yang dilakukan Menparekraf Sandiaga saat berkunjung ke Desa Wisata Kampung Kopi Regis Jaya ini?
Ya, Arkanila, pertama kali Mas Menteri Sandiaga Uno tiba di Kampung Kopi Rigis Jaya itu disambut arak-arakan. Dia ditandu, kemudian arak-arakan itu berupa tari-tarian, atraksi pencak silat, dan juga ada pantun. Setelah itu masuk ke gerbang desa wisata Kopi Rigis Jaya, beliau ikut nari nyambai bersama penari di situ beserta Bupati Lampung Barat dan jajarannya. Kemudian beliau mengunjungi pojok UMKM, lalu beliau mengunjungi berbagai anjungan di desa wisata tersebut, seperti Anjungan Tapis, kemudian Anjungan Celugam, ada Anjungan Ekoprint, terus Peci Pelepah Pinang, dan anjungan lainnya. Kemudian di akhir itu beliau menandatangani sebuah prasasti ADWI atau Anugerah Desa Wisata Indonesia untuk Kampung Kopi Rigis Jaya yang masuk nominasi 50 besar ADWI 2021. Setelah itu di akhir beliau juga memberikan door prize berupa sepeda untuk transportasi di lingkungan desa wisata Kampung Kopi Rigis Jaya. Oke, Nanda, untuk kesan sendiri dari Sandiaga Uno dalam kunjungan ini, apa kesan dari Sang Menteri? Adakah harapan khusus Sandiaga untuk desa wisata Kampung Kopi Rigis Jaya ini? Ya, Arkanila, usai mendapatkan berbagai sambutan yang gegap gempita dari masyarakat, dari pengelola, dari Pemkab setempat, beliau menyampaikan dan mengelilingi Kampung Kopi. Beliau kemudian menyampaikan bahwa beliau berharap the sound, the taste, the feel, the smell, the vibration, and the resonance itu bisa diperkuat sehingga nanti kedepannya akan lebih dirasakan oleh wisatawan yang berkunjung ke Kampung Kopi Rigis Jaya. Menurutnya itu Kampung Kopi Rigis Jaya ini sangat berpotensi untuk industri kopi ke depannya, sehingga itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Demikian rekan Ila. Oke, kemudian yang juga boleh diceritakan terkait Kampung Kopi Rigis Jaya ini sendiri. Bagaimana terkait Kampung Rigis Jaya ini? Jadi Kampung Kopi Rigis Jaya ini kan terletak di Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Kampung Kopi Rigis Jaya baru berdiri di tahun 2019 atas ide atau prakarsa daripada anak-anak muda setempat yang sebelumnya memang sempat sering kali melakukan trekking atau naik gunung ke Bukit Rigis. Kemudian dikumpulkanlah anak-anak muda di situ dan terciptalah Kampung Kopi itu. Karena kenapa Kampung Kopi? Karena di situ perkebunan kopi di situ itu seluas 498,34 hektar. Kemudian hasil daripada panen kopi di situ mencapai 1058 ton. Jadi per hektar itu 2 ton kira-kira. Demikian, maka dijadikanlah desa wisata Rigis Jaya sebagai Kampung Kopi unggulan itu. Oke, terima kasih banyak Nanda Yustizar, wartawan Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Nanda. Ya, sama-sama rekan Ila. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami juga kembali terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, Sanila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.